Selamat pagi, Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Saya berdoa biar pagi siang hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang baru Bapak Ibu Saudara di bulan Oktober, yaitu tentang ibadah yang berkenan. Kita akan mendasari ayat firman Tuhan untuk tema ini di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, silakan memperhatikan. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari ayat ini, ya, kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu adalah avodah. Ya. Lalu kemudian memiliki serapan kata yang sama dengan bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ibadah. Ya, bahasa Ibraninya adalah avodah. Dan menarik sekali Bapak Saudara, kata avodah ini pertama kali ditemukan bukan dalam suasana kebaktian atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ya, kata avodah ini dalam Alkitab ditemukan pertama kali dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, di mana Tuhan Allah berfirman kepada Adam pada waktu itu, bekerjalah, usahakanlah taman Eden ini dan hasilkanlah buah dari taman ini. Jadi kata ibadah pertama kali ditemukan dalam Alkitab kita, yaitu justru terjadi di dalam taman Eden. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam untuk mengusahakan taman yang telah diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Lalu mungkin saudara berpikir, bukankah manusia itu bekerja ketika manusia jatuh dalam dosa? Ternyata bukan Bapak Ibu Saudara. Sejak Tuhan Allah menciptakan manusia, sejak itulah Tuhan Allah berfirman dan memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan taman Eden. Dan manusia sudah bekerja dari sejak pada saat itu. Lalu kemudian timbullah ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa, yang berubah adalah kesulitannya untuk mencari tanah. Mengusahakan dari tanah, itulah yang membedakan, ya. Bahwa dari sejak semula Tuhan sudah memberikan mandat dan tugas kepada manusia pertama untuk bekerja, mengusahakan taman Eden. Tetapi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kesusahannya dibuat bertambah. Manusia akan mengalami kesulitan ketika mengusahakan segala sesuatu dari hasil bumi. Karena apa? Karena dosa. Jadi di situ bedanya, ya. Memang dari sejak semula Tuhan Allah sudah memberikan mandat supaya manusia mengusahakan memelihara taman Eden itu. Dan di situ ditemukan kata yang disebutkan sebagai avodah. Dan saya belajar Bapak Ibu Saudara, ketika saya menggali tentang ibadah ini, ternyata banyak sekali pemahaman yang digambarkan oleh Alkitab tentang nilai atau makna dari kata ibadah ini. Kata ibadah itu sendiri, ya, kata avodah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, itu punya makna begini. Setiap orang yang memakai kata avodah itu harus menyadari bahwa dia adalah seorang hamba, seorang bawahan. Ya, itu kata avodah. Jadi ketika kita menyebutkan avodah sebagai ibadah, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang mengabdi, yang bekerja, yang melayani Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Maka ibadah itu sendiri berarti kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang melayani, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan kita yang kita layani, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, fokus dalam ibadah bukan menurut sudut pandang kita, melainkan menurut sudut pandang pribadi yang kita layani.
Saudara berpikir, Pak, saya sudah jadi singers. Saya sudah main musik puluhan tahun. Itu dari versi kita menganggap, kita merasa kita sudah melayani. Kita sudah beribadah, kita sudah mempersembahkan yang terbaik. Tapi sebenarnya kata avodah ini, Bapak Saudara, harus dilihat dari sudut pandang siapa yang dilayani. Maka ibadah yang berkenan adalah bukan ibadah yang kita rancangkan menurut sudut pandang kita, tapi menurut sudut pandang Tuhan. Apakah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang saya lakukan hari ini memuliakan Tuhan? Apakah pelayanan saya hari ini menyenangkan Tuhan? Apakah saya sebagai suami sudah jadi berkat dalam keluarga saya? Apakah saya sebagai istri sudah jadi berkat dalam keluarga saya? Apakah saya sebagai anak sudah menjadi anak yang taat? Jadi begitu dalam, begitu besar makna dari kata avodah ini. Ya. Jadi yang dilihat adalah sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita. Maka kalau saudara baca ayat yang kedua dari Roma pasal 12 ini, dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita kembali melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Contoh, misalnya Bapak Ibu Saudara mau ajak saya makan. Pak Gembala, ayo kita makan. Menurut saudara, mana yang lebih baik? Saudara ajak makanan menurut saudara enak, atau saudara ajak makan yang saudara pikir pasti Pak Gembala suka? Satu atau dua? Hah? Dua, saudara. Saudara tahu Bapak Gembala ini gak makan sayur. Jadi kalau saudara ajak pergi ke restoran yang isinya sayur semua, ya dia makan sih. Tapi gitu. Ya saudara ya. Ya ini sekalian jadi supaya ingat gitu ya. Ya, kalau ada acara makan, tolong sayurnya ya jangan terlalu banyak. Ya, tolong perbanyak daging. Kenapa saudara? Ini cocok logi ya. Saudara ingat, manusia pertama yang mempersembahkan korban kepada Tuhan itu siapa? Kain dan Habel. Kain mempersembahkan apa? Sayur. Habel mempersembahkan apa? Mana yang diterima oleh Tuhan? Daging, saudara. Ya, ini cocok logi ya. Tapi bukan itu. Maksudnya yang saya mau sampaikan begini, saudara. Kain mempersembahkan sesuatu yang Kain pikir, menurut sudut pandang Kain, ini adalah pemberian yang terbaik. Menurut Kain, sayuran ini adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Habel berpikir bahwa yang terbaik buat Tuhan adalah ketika dia mempersembahkan kambing, domba, lembu yang terbaik, dagingnya. Maka ketika keduanya mempersembahkan itu kepada Tuhan, Alkitab mencatat persembahan Habel diterima. Kenapa? Karena waktu Habel mempersembahkan korban, dia bukan melihat dari sudut pandang dirinya. Mana yang kira-kira baik, mana yang kira-kira bagus, mana yang kira-kira cocok. Tapi Habel melihat dari sudut pandang Allah. Kalau saya mempersembahkan korban berupa hewan, lembu, dan lain sebagainya, itu akan menyenangkan Tuhan. Dan itu terbukti persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Sampai sini mengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi seringkali kita berpikir apa yang kita lakukan ini menurut sudut pandang kita. Waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita pikir itu yang terbaik menurut kita. Contoh, waktu saudara mau berdoa sebelum tidur, ya, saya percaya di JKI Home nggak ada yang seperti ini. Ya. Sambil tiduran, Tuhan juga tahu kalau kita capek. Doanya sambil tiduran, saudara. Kita pikir menurut kita itu baik. Tapi bagaimana dengan sudut pandang yang menerima persembahan itu? Bagaimana sudut pandang yang menerima ibadah kita? Apakah dia disenangkan dengan apa yang kita persembahkan? Maka hari ini berubahlah oleh pembaharuan budi kita, supaya kita bukan lagi memikirkan apa yang baik menurut kita,
tetapi apa yang berkenan menurut Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Mulailah berpikir apa yang baik menurut pemandangan Tuhan. Maka goal daripada ibadah kita adalah apakah ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Semua bisa terjadi hampir mirip, beda tipis, saudara. Pemain musik bisa melayani dengan skill yang mereka punya tanpa mengandalkan Tuhan, bisa nggak? Bisa. WL singers bisa menyanyi tanpa mengandalkan Tuhan, bisa tidak? Bisa. Tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Maka hari ini mulailah rubah cara pandang kita, Bapak Saudara. Waktu kita mau mempersembahkan sesuatu, pikirkanlah dari sudut pandang Tuhan. Apakah dia berkenan dengan apa yang kita persembahkan? Mulailah merubah cara pandang, cara berpikir kita, Bapak Saudara. Karena bukan kita yang memberi persembahan, berupa persembahan kah, berupa doa kah, berupa waktu kita kah, berupa tenaga kita kah, berupa pikiran kita, bukan seperti itu. Tapi lihatlah dari sudut pandang Tuhan, apakah Tuhan disenangkan lewat persembahan kita atau tidak. Nah, kita akan melihat, Bapak Saudara, dalam perjanjian lama, ya, ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati adalah ketika orang-orang dalam ibadah pendamaian, atau mungkin saudara kenal namanya Yom Kippur, ya, hari raya pendamaian, setahun sekali orang berbondong-bondong ke bait Allah, mempersembahkan korban. Ya. Mereka bawa segala macam binatang-binatang yang terbaik. Setahun satu kali. Hari raya Yom Kippur. Hari raya pendamaian. Mereka persembahkan korban bagi Tuhan. Itu perjanjian lama. Tapi kita sekarang sudah hidup di dalam masa perjanjian baru. Dan belum selesai. Ya. Kenapa saya katakan belum selesai? Karena belum semua yang ada dalam kitab Wahyu itu akan tergenapi. Maka kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman modern ini, Bapak Saudara, kita tidak lagi memandang ibadah itu sebagai ya seperti perkumpulan ibadah ini saja. Ya. Kita tidak lagi memandang ibadah itu, ini juga ibadah, betul. Tetapi batasan, cakupan ibadah tidak hanya sampai sini saja. Kenapa, saudara? Karena ada persembahan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Coba ditampilkan lagi ayatnya, Roma pasal 12, ayat yang pertama. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati, ketika kamu mempersembahkan hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Inilah ibadahmu yang sejati. Artinya, Bapak Saudara, dalam perjanjian lama, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika orang-orang datang ke bait Allah mempersembahkan korban. Tetapi dalam dunia perjanjian baru, nanti saya akan terangkan di beberapa poin setelahnya, bahwa dalam ruang lingkup perjanjian baru di zaman modern ini, ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah tidak cukup hanya ibadah yang kita lakukan seperti sekarang ini. Melainkan kehidupan kita setiap hari itu adalah ibadah kita. Saudara kita yang muslim berkata, tidur adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Karena mereka mengerti konsep ini, saudara. Maka saya mendorong setiap kita anak-anak Tuhan juga mengerti kebenaran ini. Ya. Bahwa ibadah kita bukan hanya, oh ya sudah, ini kan udah hari Minggu, saya udah datang ke gereja, saya udah ibadah. Senin sampai Sabtu, ya udah. Berarti saya nggak ibadah. Tidak seperti itu, saudara. Dalam konteks perjanjian baru di zaman modern, ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, entah di ibadah hari ini, entah saudara mendengarkan lewat YouTube atau lewat sosial media lainnya, lakukanlah itu, maka itu akan menjadi ibadahmu yang sejati. Saya ulangi,
Dalam dunia perjanjian baru, avodah, sebagai seorang hamba yang mempersembahkan sesuatu kepada tuannya, berarti seluruh hidup saudara, mulai dari hari Senin sampai kembali ke Senin, dari mulai pukul 00 sampai pukul 00, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara jalani, apa yang saudara hidupi, itulah persembahanmu kepada Tuhan. Sudahkah saudara mempersembahkan hidup saudara sebagai ibadah yang berkenan pada Tuhan? Mari kita akan lihat saudara. Saya akan bagikan 2 poin saja pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana bentuk ibadah yang berkenan. Matius pasal 9 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Nanti kita akan kembali lagi ke Roma pasal 12 ini. Kita akan lihat sebentar dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-12 dan 13. Alkitab berkata demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, perhatikan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki, yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Poin yang pertama, bentuk ibadah yang berkenan adalah ketika kita hidup dengan belas kasihan. Ya, karena Yesus sendiri berkata yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Dan Yesus sendiri adalah seorang pribadi yang penuh dengan kasih karena dia adalah kasih itu sendiri. Saat Yesus duduk makan dengan orang berdosa dalam cerita ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Dan Bapak Ibu Saudara harus ingat. Apa itu saudara? Yesus mengasihi orangnya, tetapi tidak mentoleransi dosanya. Ya, Yesus duduk makan dengan orang-orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa. Karena apa? Karena Yesus menunjukkan kasihnya yang besar kepada orang-orang berdosa itu, tetapi dia tidak mentoleransi dosanya. Ya, Yesus memberikan dirinya, dia memberi waktunya, dia memberi perhatiannya kepada orang-orang berdosa. Bahkan kalau saudara perhatikan selama Yesus ada di dunia selama 3,5 tahun, sebagian besar yang dia hampiri adalah orang-orang yang berdosa, yang tertolak, yang terpinggirkan. Maka pesan firman Tuhan pagi hari ini yang pertama adalah mulailah menaruh perhatian atau menaruh kepedulian saudara kepada orang-orang di sekitarmu. Ya. Mulailah memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ingat, belajar seperti Tuhan Yesus. Kasihi orangnya, benci dosanya. Kasihi orangnya, benci dosa. Mulailah membagikan apa yang saudara bisa lakukan. Saudara bisa membagi waktu saudara. Saudara bisa membagi telinga saudara untuk mendengarkan cerita mereka. Saudara bisa membagi pikiran saudara untuk memberikan solusi atau jalan keluar buat mereka. Saudara bisa memberikan tenaga saudara untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan. Dan saya mau katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah avodah yang sebenarnya. Ketika saudara mengusahakan segala sesuatu yang ada dalam dirimu dan menolong orang lain dengan belas kasihan, maka saudara sedang menjadikan dirimu sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita sebagai pengikut Kristus perlu menjadi teladan. Karena apa saudara? Jangan sampai kita hanya jago berteori, tapi nol dalam aksi. Ya. Kita hanya mampu menasehati orang lain, tapi kita tidak mampu memberikan pertolongan buat orang lain. Maka belajarlah untuk mulai memperdulikan orang-orang di sekitar saudara. Kalau saudara bilang, oh Pak di sekitar saya udah Kristen semua. Jangan lupa, ada cerita soal anak yang hilang. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan siapapun saudara
Termasuk orang yang berdiri di depan saudara. Saudara perlu pedulikan dan injili dia. Kenapa? Karena kita semua tidak lepas dari yang namanya kesempatan untuk berbuat dosa. Saya ulangi, kita tidak lepas dari yang namanya kesempatan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu berjaga-jagalah, Alkitab katakan. Karena kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah sadar. Kapan saja mara bahaya, celaka, petaka itu bisa menimpa kita. Saudara, tadi malam ada kejadian yang cukup mengejutkan, saudara. Dan saya belajar firman Tuhan, 2 ayat di sini. Dari dalam kamar, tiba-tiba saya mendengar ada suara. Nah, saya pikir tuh ada pompa air bocor atau apa. Saya langsung panggil istri saya, coba lihat ada apa. Waktu saya keluar, ternyata Ibu Lina udah teriak, Geneva udah teriak. Ya, gas bocor, saudara. Tapi saudara, saya belajar. Pak Budi megang gasnya, taruh di depan rumah. Begini aja saudara. Semua orang panik, Pak Budi dengan tenangnya. Itulah firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Di situ saya belajar saudara. Wah, ini nih. Yang lain udah kalang kabut. Pak Budi tenang aja megangin gas sambil gasnya keluar saudara. Tabung gasnya dipegangin aja. Tenang katanya. Saya, Geneva udah lari-larian. Saya udah suruh istri saya bawa anak-anak ngumpet-ngumpet cari tempat yang jauh. Manusia saudara mikir ntar kalau meledak gimana kan gitu ya. Tapi Pak Budi dengan tenangnya dia taruh gasnya di atas pagar. Gasnya sambil keluar. Diem aja. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Waktu saya panik itu saudara, saya akhirnya mengerti bahwa dalam keadaan panik tidak mudah untuk kita tuh ingat sama Tuhan. Waktu saya berlarian gitu saudara, yang saya lakukan pertama kali saya lihat, ada apa nih? Oh, gas bocor. Saya langsung, karena di kantor kan ada pelatihan, saya langsung ambil kaset yang ini, terus saya ke kamar mandi, saya basahin saudara, saya buka keran. Di situ saya baru ingat, kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi, tidak akan terjadi. Di situ saya baru ingat, oh iya ada Tuhan. Waktu saya mulai basahin keset dengan air, baru saya ingat, disitulah perlunya kita mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya belajar, saudara. Waktu saya panik sedemikian rupa, Pak Budi dengan santainya dia pegang tabung gas. Saya cuma mikir kalau itu meledak gimana coba. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Perjamuan kudus yang sebentar akan kita terima. Ya. Itu juga adalah sebuah momen untuk kita mengingat besarnya belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Kita harus ingat betul saudara. Dan Alkitab mencatat Kristus hanya cukup 1 kali mati buat menebus kita semua. Ya. Maka setiap kali kita makan roti dan minum anggur ini, saudara harus ingat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saudara. Makanya perjamuan kudus ini diberikan hanya kepada orang-orang dewasa. Atau minimal sudah usia 12 tahun. Supaya orang-orang yang makan roti dan minum anggur ini, dia menghargai betul roti dan anggur ini. Memang ini adalah roti dan anggur biasa. Ya. Tetapi kita harus ingat di dalam roti dan anggur ini, saudara semua yang ada di tempat ini, kita juga adalah orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan. Maka bagian penutup dari poin yang pertama ini adalah, waktu saudara melihat orang yang berdosa, dengar baik. Waktu saudara melihat orang yang berdosa, lihatlah dia seperti Tuhan melihat hidup saudara di waktu yang lalu. Waktu saudara melihat orang yang berbuat dosa, jangan hakimi dia. Tapi lihatlah dia seperti Tuhan melihat saudara pada waktu masa kejatuhan saudara. Pada waktu masa kebodohan saudara.
Sehingga saudara bisa datang kepada orang itu dengan belas kasihan. Supaya dia pun dapat menerima kasih karunia Tuhan dan bisa diselamatkan. Ini tugas kita semua Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tetapi tugas kita semua. Dosa kita besar, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar. Dan itu cukup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka pandanglah orang-orang di sekelilingmu. Ingatkanlah dia, nasihatilah dia. Supaya bisa tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Itulah pentingnya keluarga itu hidup dengan rukun Bapak Ibu Saudara. Karena kalau keluarga tidak hidup dengan rukun, bukan hanya suami dan istri, tapi juga orang tua dengan anak. Kalau keluarga tidak rukun, ngomong aja udah malas, benar gak saudara? Kalau saudara lagi ribut, saudara pingin ngomong atau saudara pingin diemin? Diemin. Maka pentingnya menjaga kerukunan dalam keluarga. Ya, supaya kita bisa terus saling menasehati. Berapa banyak tadi pagi yang sebelum berangkat ke sini ribut dulu? Gak ada ya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, kembali ke Roma pasal 12. Bagaimana bentuk ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah hidup dengan belas kasihan, yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ya, hidup dengan kekudusan. Roma 12 ayat yang pertama tadi sudah kita baca, bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu, bukan hanya tentang memberikan persembahan, bukan hanya tentang melayani Tuhan di gereja, bukan hanya tentang mengembalikan persepuluhan. Bukan itu saudara. Bukan hanya itu maksud saya. Itu betul. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, seperti yang tadi Matius 9 katakan, bahwa yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Maksudnya adalah seluruh kehidupan kita, itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang harus menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka poin yang kedua ini adalah mari kita berusaha untuk bisa hidup dalam kekudusan. Ya. Tema gereja kita di tahun 2023 ini adalah tahun keintiman dan kekudusan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena semua yang kita lalui, jalani dalam kehidupan di dunia ini itu benar-benar hanya temporary saja. Hanya satu yang dapat membawa kita kembali ke rumah Bapa di sorga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab mencatat yang paling besar adalah kasih. Sehebat apapun saudara di dunia ini, seberapapun kayanya saudara, tanpa kasih, belum tentu saudara akan kembali pulang ke rumah Bapa. Saudara mungkin akan meninggal, tapi belum tentu kembali ke sorga. Kita harus ingat bahwa hidup ini benar-benar hanya sementara, Bapak Saudara. Hanya sementara. Kemarin hari Jumat, ya, waktu kita selesai sel grup gabungan, saya menerima kabar dari istri seorang teman, dan dia menyampaikan, "Pastor, suami saya sudah dipanggil Tuhan." Seorang hamba Tuhan, seorang gembala jemaat usia 32 tahun. Kenapa? Karena memang hidup ini hanya sementara, Bapak Saudara. Jangan saudara pikir sekarang atau 50 tahun lagi. Ya. Kita saja belum tentu akan mengerti apa yang akan terjadi esok hari. Maka selagi saudara masih memiliki nafas kehidupan ini, usahakanlah yang terbaik bagi hidup saudara. Ya. Jangan saudara sudah terkapar, saudara sakit, saudara tidak bisa berbuat apa-apa, baru saudara mulai sadar bahwa saya harus melayani Tuhan. Bahwa saya harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup dalam kekudusan berarti kita berkomitmen untuk tidak mencemari diri kita dengan yang namanya
dosa. Kita tidak perlu memikirkan kekudusan itu terlalu besar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita ingat di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus itu tinggal dan berdiam. Satu kali saya pernah melayani KKR anak muda, karena saya ingat tadi lagunya ada kuasa dalam darah anak domba. Jadi waktu saya melayani KKR anak muda di sebuah tempat, saudara, lalu selesai firman Tuhan, saya mengundang anak-anak yang ingin didoakan maju ke depan. Waktu itu ibadahnya nggak banyak, saudara, kira-kira sekitar 5.000 orang ya di halaman, lapangan sepak bola, ya. Dan anak-anak muda itu banyak yang maju ke depan. Lagunya itu tadi, ada kuasa dalam darahnya. Saya doakan satu-satu, ya. Ada satu anak muda yang laki-laki yang dia menangis terseduh-seduh begitu ya. Lalu kemudian saya hampiri dia. Lalu sebelum saya doakan saya peluk dia, saudara. Saya peluk dia. Ya. Kalau saya melayani gitu biasanya saya buka mata, saudara. Ya, habis dipeluk tahu-tahu saya digampar kan, gitu. Nah, saya buka mata. Waktu selesai saya peluk dia, saya bicara sama dia, saya bilang ini. Mulai sekarang kamu berhenti merokok ya. Dia sambil jelek ya muka saya, saudara. Ya, dia sambil menangis terseduh-seduh dia mengangguk. Saya bilang sayangilah dirimu. Ya. Karena orang tuamu tuh sayang sama kamu. Yesus lebih sayang lagi. Ya, saya peluk dia, saya sampaikan pesan itu, saudara. Selesai acara, hamba Tuhan beberapa rekan tim pelayanan yang di situ, kemudian kita ngobrol kan biasa selesai pelayanan. Nah, ini lah gereja Pentakosta ini begini, saudara. Wah, Bapak hebat ya. Karunia-Nya luar biasa ya, bisa tahu ya kalau dia ngerokok ya. Saya bilang ini, sebenarnya bukan saya yang hebat. Ya, kenapa? Karena di saku celananya ada rokok. Ya saya tahu dia ngerokok pasti. Dan rokoknya itu rokok yang pernah saya gunakan juga waktu saya belum kenal Tuhan. Jadi waktu saya peluk dia kan kelihatan saku celananya itu ada rokok. Ya udah selesai itu saya ngomong, mulai sekarang berhenti merokok ya. Dia nangis sambil terangguk-angguk. Yang lain hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanannya terkagum-kagum. Saya bilang, apa sih yang orang-orang ini pikir? Janganlah terlalu inilah ya. Oh, itu kelihatan jelas kok di saku celananya itu ada bungkus rokok. Ya pasti dia ngerokok lah gitu. Ya, saya cuma bilang, mulai sekarang berhentilah merokok. Tuhan sayang sama kamu, orang tuamu sayang sama kamu, sayangilah dirimu. Itu saudara ya. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu memikirkan kekudusan itu sebagai sesuatu yang terlalu besar dan terlalu tinggi untuk digapai. Belum tentu seperti itu, saudara. Ya. Nah, kita harus belajar bahwa hidup kita itu Alkitab mencatat hidup kita itu garam dan terang, Bapak Ibu. Ya. Bukan menjadi garam atau menjadi terang, bukan. Alkitab mencatat Yesus berkata, kamulah garam dunia. Jadi status garam dunia itu melekat di dalam diri kita. Status terang dunia itu melekat dalam diri kita. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol dengan Pastor Robi selesai ibadah pria. Banyak pria di sini ya. Shalom. Ya, tadi malam ada ibadah pria. Hanya mengingatkan bulan depan ada lagi. Ya. Nah, selesai ibadah pria, saya dengan Pastor Robi ngobrol-ngobrol bahwa dalam dunia sekuler, Bapak Saudara, seperti saudara tahu kenapa ada badan yang namanya KPK, ya, karena banyak modus transaksi itu dilakukan dengan gitu, saudara. Ya. Nah, kami ngobrol ya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, untuk tidak tergoda atau mengikuti cara-cara dunia. Gitu. Semalam kami ngobrol. Dan saya mau katakan itu adalah salah satu bentuk kita berusaha untuk menjaga kekudusan hidup, saudara.
Jadi sebenarnya kekudusan itu ada banyak hal dalam keseharian kita dapat kita terapkan. Contoh, saudara melihat seorang pengemis atau peminta-minta begitu ya. Saudara lihat mungkin dia sepertinya lapar, atau mungkin sepertinya dia sudah berapa hari belum makan. Lalu saudara manjat pohon orang, saudara ambil buahnya, saudara kasih dia. Boleh nggak saudara? Hah? Siapa yang bilang boleh? Coba angkat kaki. Jangan saudara. Nggak ada ceritanya mencuri untuk kebaikan. Nggak ada dosa putih, itu nggak ada. Makanya ayat kedua ini saudara baca tadi, Roma pasal 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada gak mencuri itu untuk kebaikan? Gak ada dosa putih saudara. Kalau saudara memang berniat menolong pengemis itu, saudara datang dong sama yang punya rumah. Misi, Pak, Bu, Om, Tante, boleh nggak saya minta buahnya 1? Apa sih susahnya ngomong? Kebiasaan nih sering pakai jalan pintas ya. Jangan saudara. Ya. Kebenaran adalah kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau saudara sudah terbiasa kompromi dengan hal-hal seperti itu, yang disebut sebagai dosa putih, hati-hati saudara. Dalam aspek kehidupan saudara yang lain, saudara mungkin juga akan kompromi dengan dosa. Yang sekolah, anak-anak sekolah, ngelirik jawaban temen boleh nggak? Kan cuma ngelirik. Kalau dia kasih, ya itu rejeki. Nggak ada cerita begitu ya, tolong. Nggak naik, ya jangan sampai lah ya. Tuhan kan menganugerahkan kita kepintaran. Kalau saudara sampai nggak naik itu bukan berarti saudara bodoh. Tapi saudara malas. Ya, belajarlah. Ya. Saya pun sedang ada dalam fase malas sebenarnya saudara. Karena kuliah S3 itu benar-benar sulitnya bukan main. Saya ingin ngambil jalur pintas gitu ya. Tapi saya bilang saya cuti dulu kuliahnya. Lebih baik saya menenangkan diri, saya fokus mengerjakan yang lain. Kalau hati saya sudah damai, pikiran saya sudah tenang, baru saya lanjut lagi kuliahnya. Daripada saya harus, udahlah gak apa-apa, dikit-dikit. Yang penting kan lulus. Enggak gitu saudara. Bukan gelar yang saya capai. Ya, bukan gelar yang saya capai. Karena sebanyak apapun gelar yang saya punya, waktu saya berdiri di pintu surga gak ditanya, berapa gelar? Gak ada. Saya punya kerinduan Bapak Saudara. Kalau suatu saat saya meninggal, saya itu ingin dikenal orang sebagai seorang yang selalu mengingatkan orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Itu saya ingin dikenal seperti itu saudara. Ketika saudara ketemu dengan saya, saudara yang sering berkomunikasi dengan saya, pasti saudara tahu dan ngerti. Saya selalu mendorong orang untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Saya selalu mendorong orang untuk mengalami pertumbuhan dalam imannya kepada Tuhan. Ya, kalau saudara nggak terlalu suka yang begini, ya pasti lama-lama saudara dekat saya juga nggak nyaman. Tapi memang begitu saudara. Ya. Karena saya sudah sadar betapa menderitanya hidup di luar Tuhan. Ngapain saya harus ulangin lagi? Gitu. Dan saya sadar kesempatan hidup yang begitu terbatas ini, makanya saya mau pakai untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ada nggak kesempatan berbuat dosa? Banyak saudara. Bukan ada lagi, banyak. Tapi saya selalu ingat bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang jahat, kita lihat CCTV aja kita berhenti. Apalagi kalau kita ingat bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita, memperhatikan hidup kita.
Maka berjaga-jagalah dengan hidup yang saudara jalani hari ini. Hidup di dunia bukan berarti duniawi. Itu quotes hari ini. Hidup di dunia tapi tidak duniawi. Ada amin saudara? Kita hidup di dunia tetapi tidak duniawi. Kita bisa mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup sambil kita mengucap syukur sama Tuhan. Itu pun juga bentuk ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kemarin waktu cell group kita banyak sharing, banyak cerita. Saudara tahu gak kemarin Jumat ada cell group gabungan? Oh, mungkin pengumumannya kurang kurang luas Pak Robi. Mungkin boleh diperjelas lain kali ya. Jumat kemarin ada cell group gabungan saudara. Ya. Dan masing-masing dari setiap cell group itu menceritakan pengalaman selama ikut cell group ya. Dan saya bersyukur banyak orang mengalami pertumbuhan ya. Banyak orang mengalami kemajuan. Ada orang yang sering menghadapi tantangan dalam hidup tapi ya bersyukur bisa tetap melewati. Ada orang yang jarang-jarang baca Alkitab tapi sudah mau selesai baca Alkitabnya ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang membangun. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bergabunglah dalam cell group. Sales ya. Benar saudara ya, saya sangat diberkati karena memang bukan jumlah itu pasti akan mengikuti, kuantitas itu pasti akan mengikuti kualitas. Maka yang saya kejar, yang saya sampaikan ke Pastor Robi sebagai koordinator cell group dan hamba-hamba Tuhan yang lain, yang kita kejar adalah kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman. Karena kalau sudah demikian, jumlah itu akan mengikuti. Nggak usah pusing soal jumlah. Ya. Jadi dari cerita-cerita itu saya belajar, saudara. Ya. Ketika kita bisa melewati hari demi hari yang sulit ini, tapi kita tetap mengucap syukur, saya mau katakan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Waktu saudara dikecewakan, saudara memilih untuk mengampuni, itu juga adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Ya. Waktu saudara menghadapi masa-masa yang sukar, lalu kemudian saudara tetap setia kepada Tuhan, itu pun juga adalah bentuk ibadah yang berkenan kepada Tuhan. So, keputusan di tangan saudara. Apakah saudara mau menjadikan hidupmu sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Apakah saudara mau jadikan hidup saudara sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Atau tidak? Pilihan di tangan saudara. Saudaralah yang memutuskan. Sehingga Bapak Saudara, di zaman modern ini, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Yang dibaca dan dilihat orang. Dan saya sampaikan pada sel group kemarin hari Jumat, sel group gabungan, ada satu hal yang saya sampaikan kepada seorang ibu, dari buahnya lah orang akan mengenal kita. Dari perilaku tingkah hidup kita lah orang akan terberkati atau orang akan tersandung. Maka firman Tuhan hari ini mendorong setiap Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saya berdoa biar firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.